Halo Sobat Kasih Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di saat dunia sibuk menyoroti ledakan dan serangan udara, Israel justru membangun penghalang tanah raksasa sepanjang lebih dari 23 km di dalam Gaza. Kelihatannya cuma tanggul, tapi tunggu dulu. Di baliknya, ada jalan militer, pangkalan, sensor, dan sistem pengawasan yang bisa mengubah peta Gaza untuk waktu yang sangat lama. Apakah Yellow Line benar-benar hanya garis keamanan sementara? Atau diam-diam sedang disiapkan menjadi batas baru yang membelah Gaza? Namun, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Perkembangan terbesar di Gaza ternyata tidak selalu datang dari langit. Ketika perhatian dunia tertuju pada serangan udara, ledakan, dan pergerakan pasukan, perubahan paling penting justru berlangsung perlahan di atas tanah. Bulldozer bergerak, tanah ditumpuk, jalur baru dibuka, lalu sebuah penghalang panjang mulai membelah wilayah Gaza. Pada 10 Oktober 2025, gencatan senjata mulai berlaku. Pasukan Israel mundur ke sebuah garis yang kemudian dikenal sebagai Yellow Line. Pada awalnya, garis ini dipahami sebagai posisi sementara. Israel menempatkan pasukannya di belakang garis tersebut sambil menunggu tahapan penarikan berikutnya. Namun beberapa minggu kemudian, citra satelit menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pada 13 Desember 2025, di kawasan dekat Beit Lahia, Gaza Utara, mulai terlihat tanggul tanah yang sebelumnya tidak ada. Ukurannya masih terbatas, tetapi bentuknya menunjukkan pekerjaan yang terencana. Ketika kawasan yang sama kembali dipotret pada 17 Januari 2026, panjang penghalang itu sudah bertambah hingga lebih dari 2 km. Perubahan ini tidak berhenti di utara. Memasuki Februari 2026, pekerjaan serupa mulai terlihat dari arah Khan Yunis menuju Gaza Tengah. Jalur tanah baru dibuka, gundukan tinggi dibangun. Beberapa bagian tampak mengikuti posisi militer Israel, sementara bagian lainnya membentang menuju wilayah yang lebih luas. Hingga pertengahan Juli 2026, penghalang utama itu telah memanjang hampir tanpa putus, sekitar 17 km. Jika digabungkan dengan segmen tambahan di Beit Lahia, Gaza Tengah, dan kawasan selatan, total panjangnya telah melewati 23 km. Yang membuat situasinya semakin janggal, garis tersebut tidak selalu ditandai dengan batas yang mudah dikenali oleh warga. Di beberapa lokasi, hanya terdapat balok beton berwarna kuning, sementara di tempat lain, posisi penghalang justru bergeser mengikuti pembangunan baru. Akibatnya, wilayah yang tampak aman pada peta dapat berubah menjadi kawasan berbahaya di lapangan. Setiap perluasan beberapa ratus meter berarti ruang hidup warga semakin menyempit, sementara ruang gerak militer bertambah secara perlahan. Kecepatan pembangunannya paling terlihat pada awal Juli 2026. Pada 1 Juli 2026, citra satelit memperlihatkan penghalang pendek di antara reruntuhan Rafah dan kawasan pengungsian Muasi. Panjangnya saat itu sekitar 500 meter. Hanya 2 minggu kemudian, pada 15 Juli 2026, jalur tersebut sudah berkembang menjadi sekitar 2,4 km. Ini bukan lagi pekerjaan kecil untuk kebutuhan beberapa hari. Secara resmi, Israel menyebut penghalang tersebut sebagai langkah perlindungan. Tujuannya adalah mencegah penyusupan dan menjaga pasukan yang ditempatkan di belakang Yellow Line. Namun, ukuran proyeknya menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Sebuah garis sementara biasanya cukup ditandai di peta, dipantau dengan patroli, lalu ditinggalkan ketika kesepakatan berubah. Namun yang terjadi di Gaza justru sebaliknya. Tanah diperkuat, jalan militer dibuka, dan posisi baru terus dibangun. Artinya, Yellow Line perlahan berubah dari tanda penarikan menjadi batas baru di dalam Gaza. Menurut Anda, apakah Yellow Line masih benar-benar bersifat sementara, atau sejak awal memang sedang dipersiapkan menjadi batas baru di dalam Gaza? Namun, tanggul tanah hanyalah lapisan terluar. Di baliknya, ada sistem pengawasan, jalur militer, dan pangkalan yang membuat proyek ini jauh lebih serius dari yang terlihat.
Jika dilihat sekilas, tanggul tanah itu tampak seperti gundukan biasa. Namun, dalam operasi militer, bentuk medan dapat menentukan siapa yang melihat lebih dulu, siapa yang bergerak lebih cepat, dan siapa yang terjebak ketika mencoba menembus garis pertahanan. Pada 1 Juli 2026, citra satelit memperlihatkan bagian penghalang di dekat Camp Maghazi, Gaza Tengah. 6 hari kemudian, pada 7 Juli 2026, pembangunan serupa terlihat di sekitar Bureij dan wilayah utara Han Yunis. Lalu, pada 8 Juli 2026, jalur baru kembali muncul di dekat Beit Lahya. Rangkaian lokasi itu menunjukkan pola yang teratur. Penghalang dibangun mengikuti titik yang memiliki nilai militer, bukan sekedar membentuk garis lurus dari utara ke selatan. Setiap bagian tampak terhubung dengan jalur kendaraan, posisi penjagaan, atau area yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya pasukan. Pada 15 Juli 2026, citra satelit di selatan Gaza menunjukkan tanggul baru di antara dua posisi militer Israel dan kawasan tenda Muasi. Letaknya penting, karena kawasan tersebut menjadi tempat berkumpulnya banyak warga yang terus terdorong ke wilayah pesisir. Militer Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa zona keamanan sedang dibangun di sekitar Yellow Line. Kawasan ini dilengkapi perangkat intelijen dan teknologi pengawasan. Rinciannya tidak dibuka, tetapi secara militer, susunannya dapat mencakup kamera jarak jauh, sensor gerak, pengawasan udara, radar kecil, dan sistem komunikasi yang terhubung langsung dengan pasukan di lapangan. Fungsi pertama tanggul adalah menghalangi pandangan. Orang yang berada di sisi lain tidak dapat dengan mudah mengamati posisi pasukan, kendaraan, atau jalur logistik. Sebaliknya, kamera dan drone yang ditempatkan lebih tinggi tetap dapat memantau pergerakan dari kejauhan. Fungsi kedua adalah memperlambat kendaraan. Mobil, sepeda motor, atau kendaraan lapis ringan tidak dapat melintasi gundukan tinggi tanpa mencari celah. Ketika pergerakan dipaksa menuju satu jalur tertentu, pasukan penjaga akan lebih mudah mendeteksi, mengawasi, dan menghentikannya. Fungsi ketiga adalah melindungi mobilitas militer. Jalan baru di belakang penghalang memungkinkan kendaraan lapis baja bergerak dari satu posisi ke posisi lain tanpa melewati kawasan padat. Jika terjadi serangan, pasukan dapat dikirim dengan cepat melalui jalur yang sudah diamankan. Disinilah penghalang itu menjadi lebih berbahaya daripada bentuk fisiknya. Ia tidak hanya menahan orang agar tidak melintas, ia membentuk medan supaya setiap pergerakan dapat diprediksi. Pangkalan yang berada di belakangnya memberikan lapisan tambahan. Pasukan tidak perlu bergerak dari luar Gaza setiap kali aktivitas mencurigakan terdeteksi. Mereka sudah berada dekat dengan titik yang diawasi, lengkap dengan perlindungan tanah, jalur kendaraan, dan dukungan udara. Ada pula konsekuensi psikologis yang tidak terlihat dari citra satelit. Warga yang tidak mengetahui letak pasti garis akan cenderung menjauhi kawasan tersebut. Ruang kosong kemudian terbentuk dengan sendirinya, menciptakan zona yang lebih mudah dikendalikan. Dalam keadaan seperti ini, penghalang tidak harus dijaga oleh tentara di setiap meter. Ketidakpastian, sensor, dan ancaman respon cepat sudah cukup untuk membuat sebagian besar orang memilih tidak mendekati wilayah itu dalam waktu yang lama. Semakin lengkap sistem ini, semakin kecil kemungkinan Yellow Line hanya digunakan selama beberapa minggu. Menurut Anda, apakah sistem sebesar ini benar-benar hanya dibuat untuk mencegah penyusupan? Atau Israel sedang menyiapkan kendali militer yang dapat bertahan jauh lebih lama? Namun, pertanyaan terbesar bukan lagi bagaimana penghalang itu bekerja. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan terjadi jika garis sementara ini perlahan berubah menjadi batas yang sulit dibongkar. Masalah terbesar dari Yellow Line bukan hanya panjangnya, tetapi apa yang terjadi ketika sebuah garis sementara mulai dilengkapi pangkalan, jalan militer, tanggul, dan perangkat pengawasan. Semakin banyak infrastruktur dibangun, semakin sulit pula garis itu dibongkar tanpa mengubah seluruh strategi Israel di Gaza. Pada 22 Januari 2026, analisis citra satelit menunjukkan bahwa sejumlah penanda Yellow Line telah bergeser puluhan hingga ratusan meter lebih dalam ke wilayah Gaza. Pada saat yang sama, sedikitnya 6 posisi pertahanan baru terlihat dibangun untuk menampung pasukan dan kendaraan. Pergeseran ini memberi Israel ruang keamanan yang lebih luas,
tetapi juga mempersempit wilayah yang dapat diakses warga. Kemudian pada 29 April 2026, peta militer Israel memperlihatkan zona operasi yang semakin besar. Di atas kertas, batasnya terlihat jelas. Namun di lapangan, sebagian wilayah tidak selalu memiliki tanda yang mudah dikenali. Akibatnya, warga dapat mendekati area berbahaya tanpa memahami bahwa posisi militer telah berubah. Hingga Juli 2026, Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza. Sementara itu, mayoritas penduduk terkonsentrasi di kawasan pesisir sebelah barat. Di sisi timur, banyak bangunan telah diratakan, lahan terbuka diperluas, jalan baru dibuat, dan posisi militer dipertahankan. Dari sinilah kemungkinan pertama muncul. Yellow Line dapat berubah menjadi zona penyangga permanen. Israel tidak harus menempatkan pasukan di setiap titik. Cukup dengan pangkalan utama, patroli bergerak, sensor dan drone, wilayah luas dapat diawasi dari jarak relatif aman. Kemungkinan kedua, garis tersebut menjadi alat tawar dalam perundingan. Semakin kuat posisi Israel di lapangan, semakin besar tekanannya terhadap Hamas dan pihak lain yang ingin membahas pemerintahan Gaza, pelucutan senjata, atau masuknya pasukan internasional. Kemungkinan ketiga, garis tersebut menjadi titik awal serangan berikutnya. Jika pertempuran kembali membesar, Israel sudah memiliki jalur logistik, perlindungan tanah, pangkalan, dan rute kendaraan untuk bergerak lebih cepat ke kawasan padat. Namun ada konsekuensi lain yang jauh lebih serius. Infrastruktur militer yang mahal menciptakan kepentingannya sendiri. Setelah jalan, pangkalan, sensor, dan tanggul selesai dibangun, keputusan untuk mundur akan menjadi lebih sulit. Pemerintah Israel harus menjelaskan mengapa sistem yang dirancang untuk melindungi pasukan justru ditinggalkan. Bagi warga Gaza, dampaknya bukan sekedar kehilangan ruang. Garis ini dapat menentukan siapa yang boleh kembali, wilayah mana yang dapat dibangun ulang, dan apakah kota yang hancur akan tetap terpisah dari penghuninya. Serangan udara berlangsung dalam hitungan detik, tetapi penghalang tanah dapat bertahan bertahun-tahun. Itulah sebabnya proyek ini mungkin menjadi perubahan paling penting di Gaza setelah perang. Perubahan ini juga dapat mempengaruhi rencana rekonstruksi. Jalan, jaringan air, listrik, rumah sakit, dan permukiman tidak bisa dibangun bebas apabila akses ke wilayah timur tetap dibatasi. Setiap proyek besar harus menyesuaikan diri dengan garis yang dijaga militer. Dalam jangka panjang, keadaan itu dapat menciptakan dua Gaza yang berbeda. Satu kawasan berisi penduduk yang semakin padat di pesisir, sementara kawasan lainnya menjadi ruang kosong, zona militer, dan wilayah yang hanya dapat dimasuki dengan izin. Pembagian seperti ini tidak memerlukan pengumuman resmi. Ia cukup dipertahankan melalui kenyataan di lapangan selama bertahun-tahun setelah perang berakhir. Menurut Anda, apakah Yellow Line akan tetap menjadi batas keamanan sementara atau justru menjadi fondasi pembagian Gaza dalam jangka panjang? Dan jika garis ini terus diperkuat, pertanyaan berikutnya jauh lebih besar. Siapa yang akhirnya akan menentukan bentuk Gaza setelah perang benar-benar berhenti? Pada akhirnya, Yellow Line bukan lagi sekadar garis di atas peta. Tanggul, jalan militer, pangkalan, dan sistem pengawasan menunjukkan bahwa masa depan Gaza sedang dibentuk langsung di lapangan. Pertanyaannya kini bukan hanya kapan perang berhenti, tetapi seperti apa wilayah Gaza yang akan tersisa setelah semua pembangunan ini selesai. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.